Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. 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 Hanya bagi Engkau segala kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji Engkau saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus
kasih Kristus. Nanti Mbak Siti pimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa kami yang Terima berada kasih. dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami panggil Yesus Kristus, Terima Tuhan kasih, syukur dan terima Bapa. kasih kami ya Bapa. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami boleh berkumpul dalam rumah-Mu Amin. Tuhan, untuk bersyukur Haleluya. terima kasih atas kebaikan Tuhan di sepanjang Haleluya, minggu ini dalam Yesus. hidup kami ya Bapa. Amin. Tuhan kami Terima mengundang Engkau kasih. di ibadah kami Tuhan. Urapi kami semua yang ada di tengah-tengah, oh Tuhan, rumah-Mu saat ini Tuhan. Jamah hati kami, biarlah mulut lidah kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, hadirat-Mu Amin, ada tengah-tengah kami saat amin. ini ya Bapa. Biarlah setiap Haleluya. pujian-pujian kami akan kami naikkan ini Tuhan, Haleluya. semuanya berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami Haleluya. alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan semangat kita memuji Tuhan. Saat ini ya, mungkin kita merasa dingin karena pagi-pagi sudah ada gerimis-gerimis ya. Mari saya mengajak kita semua untuk bersukacita, bergoyang bersama dengan kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Haleluya. Amin, amin Yesus. Amin. Shalalalala, shalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh, shalala. Shalalala.
hangat, kita goyang-goyangkan badan kita. Kita lanjutkan pujian kita, terima sukacita surga. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita saat ini memuji dan memuliakan nama Dia. Amin. Haleluya. Cita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuju. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Hanya Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Dia yang selalu menghibur, Dia yang selalu menguatkan, Dia selalu memberikan pengharapan dalam kita. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan
Persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi penghiburan dalam kita menjalani kehidupan ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku
persoalan-persoalan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami, memberikan kemenangan. Amin. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya bukan saja melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahmu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allahmu yang setia. Amin. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus nanti Bu Nani pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Benar Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Walaupun apapun yang kami hadapi Tuhan, tantangan Tuhan, segala pergumulan kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, Engkau senantiasa memberikan kami kelegaan Tuhan. Dan senantiasa kami Tuhan selalu berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, berkat bagi kami pada pagi hari ini. Engkau urapi Tuhan, biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau siapkan hati kami untuk membuka hati kami ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita biasa saja, yang luar biasa Tuhan. Ya, jadi yang hebat, yang luar biasa adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau pada minggu ini kita masuk di awal ya, bulan yang kedua, bulan Februari di tahun yang baru. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang setia. Amin. Perjamuan kudus ini memperingatkan saudara dan saya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi kita, orang yang berdosa, orang yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kita akan belajar ya. Kalau pujian yang terakhir tadi mendukung firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini, bahwa kita punya Tuhan, kalau Tuhan itu berjanji, janjinya itu pasti ditepati. Ya dan amin.
berbeda dengan janji manusia. Janji kita seringkali meleset, seringkali tidak ditepati. Bahkan kesetiaan Tuhan itu terbukti dan teruji ketika mati di kayu salib. Tetapi kesetiaan manusia itu berbeda. Seringkali mau setia kalau itu menguntungkan pribadi kita, pribadi saya. Kalau kita mau setia karena orang itu sudah berbuat sesuatu yang baik, kemudian kita setia. Ini loh, kesetiaan manusia seringkali luntur. Jadi ada alasan, ada sebab, ya, ada sesuatu. Kita akan buka di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22. Ratapan pasal yang setelah Yeremia itu gak salah ya. Sebelum Yeremia, sesudah ya, Ratapan. Ya, kita baca bersama-sama biar firman Tuhan kita baca dan kita dengarkan. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Terus 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, selalu baru setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Kali ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Sebagaimana kita rindu, kita menginginkan orang, suami, anak punya kesetiaan kepada kita, kepada orang tua. Arti setia artinya berpegang teguh, ya, berpegang teguh kepada janji, ya itu namanya setia. Berpegang teguh kepada pendirian, dan juga bisa diartikan setia itu adalah patuh, setia itu adalah taat, setia itu artinya tetap dan teguh hati. Ya itu namanya setia. Jadi kesetiaan ini adalah suatu sikap, ya, sikap mental dan karakter atau sifat yang teguh berpegang, yang taat, yang patuh kepada janji. Biasanya itu dalam ikatan perjanjian atau ikrar janji bersama. Dalam dunia usaha, dalam pemberkatan nikah itu pasti ada janji kesetiaan. Kalau dalam pengertian dalam perjanjian lama itu mempunyai kata emunah, ya. Kalau dalam perjanjian baru itu pistos, berarti kokoh, ya. Secara kiasan ini berarti aman. Nah, kokoh itu aman, kemudian loyal dan setia. Jadi setia ini dapat dipercaya, atau seseorang dapat kokoh atau konsisten juga. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ada hubungannya juga dengan iman dan pengharapan. Mengenai kesetiaan, mengenai setia ini yang menjadi ukuran, yang menjadi patokan kita adalah pribadi Tuhan Yesus. Itu yang menggambarkan
dirinya, pribadinya itu sebagai Tuhan yang kokoh, sebagai Tuhan yang tidak berubah. Jadi kasih setia Tuhan tidak layu, tidak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dalam kesetiaan yang sejati, yang sebenarnya ini merupakan sikap mental yang positif dan yang harus ditumbuh kembangkan bagi saudara, bagi saya, bagi setiap orang yang percaya, terlebih sebagai pengikut Kristus. Dituntut yang namanya kesetiaan. Kita harus setia di dalam segala sesuatu. Contohnya, kita setia dalam hal tanggung jawab melayani Tuhan. Dipercayakan mungkin di dalam pelayanan altar, ya, kita setia. Kemudian di dalam kita berjemaat juga dibutuhkan setia. Kita setia datang kepada Tuhan, kita setia beribadah kepada Tuhan, dan kita setia datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Penting saudara, Tuhan itu layak dipuji, layak disembah. Juga dibutuhkan kesetiaan ini kepada pasangan hidup. Ya. Juga dibutuhkan kepada teman, kepada sesama. Seringkali kita punya teman putus, ya, karena tidak menjaga komitmen, tidak menjaga, memelihara kesetiaan, sehingga tidak ada hubungan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesetiaan ini adalah satu hal yang diperlukan dalam suatu hubungan. Entah itu hubungan yang saya sebut dalam hubungan suami istri. Nah, kalau tidak ada kesetiaan, kita menjalani hidup yang berumah tangga bisa kuat, bisa teguh, bisa berjalan langgeng, itu karena ada kesetiaan. Juga kita perlu setia dalam hal, mungkin kita berteman, yang saya sampaikan tadi. Kita setia dalam pekerjaan. Kalau kita tidak setia dalam pekerjaan, saudaraku, kita enggak merasa tanggung jawab, kita hanya biasa-biasa saja, pokoknya kerja. Tapi kalau kita memiliki kesetiaan, pekerjaan apapun, tanggung jawab apapun yang Tuhan berikan, itu pasti dilakukan dengan segenap hati, bukan dengan asal-asalan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melakukan kesetiaan ini kepada teman kita, kepada hubungan kita, keluarga kita, suami istri, hubungan kita dengan anak-anak kita. Namun kesetiaan itu hendaknya selalu kita tunjukkan dalam keadaan apapun yang saya katakan tadi. Kita belajar dari kesetiaan Tuhan. Tunjukkan dalam keadaan apapun. Biasanya saudaraku akan muncul, akan datang tidak atau kehilangan kesetiaan itu disebabkan karena apa? Karena tidak menguntungkan, ya. Atau mungkin lagi penghasilannya suami
lagi merosot atau tidak memenuhi kebutuhan. Nah, itu seringkali hilang setia. Tetapi kita belajar Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu betul-betul teruji. Dalam hal ini Tuhan Yesus telah menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan Yesus telah menunjukkan kesetiaannya, kesetiaan yang murni, kesetiaan yang sejati. Dengan apa saudaraku? Dengan selalu bersama kita, melayani, mengasihi saudara dan saya. Walaupun seringkali kita sibuk, kita sibuk bekerja. Seringkali kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Tetapi bagaimanapun Tuhan tetap setia. Amin. Sampai ada lagu, Yesus Tuhan setia, Dia tetap setia, walau kita tidak setia. Ya, oleh sebab itu kita menaruh pikiran dan perasaan apa yang sudah dilakukan Yesus. Dia datang dari surga, dia merendahkan diri, dia taat sampai mati. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Meskipun ya seringkali kita mendukakan, kurang menghargai, kurang mengasihi. Kita hanya menghargai kesenangan kita, kesibukan kita. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8 yang berkata, kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini loh kesetiaan Tuhan kita Yesus Kristus. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaannya itu betul-betul teruji. Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi, dia merendahkan diri, menghampakan diri, mengosongkan diri. Dan kesetiaan itu dibuktikan lewat kematian di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, jikalau kita ingin mengalami revival, kalau kita ingin mengalami perubahan dalam hidup saudara dan saya, terjadi dalam hidup kita, mari kita menghasilkan buah roh yang di dalamnya itu adalah kesetiaan. Mari, biarlah kesetiaan itu adalah salah satu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Dan ini juga harus menjadi komitmen kita. Untuk apa? Untuk setia. Untuk apa? Bersama-sama dengan pasangan kita, dengan suami, dengan istri kita. Setia dalam pekerjaan kita. Dan jangan sampai lupa, setia dengan Tuhan. Amin. Mengambil waktu, memberi diri. Untuk apa? Datang kepada Tuhan. Untuk apa? Tuhan yang layak menerima ibadah kita. Oleh sebab itu kita juga dibutuhkan kesetiaan untuk hal dalam kita bergereja. Kalau kita tidak ada kesetiaan, semua dibutuhkan kesetiaan. Dalam pekerjaan dibutuhkan kesetiaan, dalam pertemanan dibutuhkan kesetiaan, dalam dunia usaha, bisnis, kerjasama dibutuhkan kesetiaan. Dalam pelayanan juga dibutuhkan kesetiaan. Mari kita tunjukkan kesetiaan yang tulus, kesetiaan yang sejati, yang
dari hati yang tulus, yaitu untuk mengasihi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi orang yang setia itu adalah hal ya yang perlu dilakukan oleh semua orang, khususnya kita orang yang percaya. Jadi menjadi orang yang setia adalah hal yang harus perlu dilakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti contoh ya, di dalam Yesus Kristus, kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kita memperingatkan tentang kesetiaan Tuhan yang ditunjukkan Yesus kepada siapa? Anak-anaknya. Kepada siapa? Kepada kita orang berdosa. Ketika Yesus disalib di atas kayu salib. Jadi saudara, ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Kesetiaan, ketaatan tidak bisa terpisah dari iman. Kesetiaan, ketaatan adalah bagian bukti dari iman kita. Nah, bagaimana kita beriman? Iman itu harus ada bukti. Iman itu harus ada tindakan. Iman itu harus ada perbuatan. Nah, saat ini kita ada di rumah Tuhan. Nah, ini action kita, tindakan kita. Hanya apa? Berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kalau kita datang ke rumah Tuhan, jangan hanya kita pakai baju. Nah, kalau di gereja pakai baju, kalau di rumah ya pakai baju sama. Maksudnya pakai baju yang bagus, sepatu yang bagus, ya. Bukan bagus, maksudnya rapi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita datang, tujuan kita, fokus kita mau setia kepada Tuhan, amin. Kita mau menyembah Tuhan, mari kita senangkan, mari kita sembah. Puji Tuhan kalau kemarin lihat YouTube, bersyukur ya anak saya Pesa sudah intimate yang kedua, membawa anak-anak remaja pemuda. Dilalah kersane Allah. Tante duduk di situ, ada jemaat Buana aktivis tim WL yang ada di daerah Sengkan, Galengdowo dari sana, yang nanti kita akan pelayanan ke sana. Kita akan atur jadwal. Lah kok ngerasani anak saya. Tante cerita mau jemaat Bu Ana ngomong, "Wih, WL-nya bagus, suaranya bagus." Ngomong mbek tante, di jemaat kami gak ada sing lanang sing seperti itu, maksudnya yang WL yang bisa menyembah ya. Tapi enggak seperti itu. Dulu juga ada yang meremehkan, ada orang yang senior ya, biasa diremehkan, direndahkan. Tapi puji Tuhan anak saya enggak sakit hati, tetap belajar setia, tetap belajar. Dan puji Tuhan, kalau anak saya setia di situ, walaupun pekerjaannya berat, tapi jemaat itu perhatikan dan membawa yang tadinya itu pemudanya itu kurang semangat dengan hadirnya Pesa di situ. Semangat luar biasa, bikin drama, bikin kegiatan luar biasa. Biar anak saya jadi berkat, biar anak saya belajar setia. Nanti akan menggarap pemuda remaja di sini. Ya, nanti akan kembali ke sini, enggak tahu tahun ini atau tahun depan. Saya serahkan, saya enggak intervensi. Biar anak saya mau di mana, yang penting sudah melayani Tuhan. Luar biasa. Ya. Wih, seperti selebritis. Selfie. Kemarin anak-anak sampai gak gelem oleh. Aku gerung selfie mbek Mas Pesa. Terus kemudian anak-anak remaja, anak-anak sekolah itu, memang kerinduan anak saya jadi berkat untuk pemuda remaja.
Karena anak remaja, pemuda itu ada yang delurung, ada yang keliru, pergaulan yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Mari anak-anak di sini belajar setia ya. Pelayanan setia. Dikasih tugas, dikasih pelayanan setia. Apa yang kita lakukan itu nanti kita akan memetik dari hasil kesetiaan kita. Saudara, seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, bisa saja kesetiaan, ketaatan itu bisa dilakukan, didasarkan karena motivasi tertentu yang saya sampaikan tadi. Tetapi tidak ada cara lain untuk mewujudkan iman kita kecuali dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Alkitab menjelaskan orang yang hidup di dalam kesetiaan, orang yang hidup di dalam ketaatan akan membayar harga dari sebuah ketaatan, dari sebuah kesetiaan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia membayar harga karena dia setia kepada Allahnya. Ketika disuruh menyembah patung, tidak menyembah. Harus dibakar, harus dimasukkan di gua singa. Anak-anak muda, remaja, tantangan hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita enggak mengingatkan anak-anak, sekarang ini kalau saya pergi jukuk jimpitan malam-malam itu, pernah sekali waktu ada anak remaja pemuda di satu rumah di situ. Kan setiap hari Kamis saya keliling gitu. Ada 8 orang di situ atau 10 orang. Kayak gene uang saudaraku. Kuwabe padha nyekel HP saudaraku. Betul ya? Sekarang itu di rumah itu kalau ada HP, ada paketan, tenang ya. Semua tenang. Semua sedang sibuk dengan apanya? HP-nya. Kadang-kadang kalau pas lagi game saudaraku, wis ora kena dianu saudaraku. Wih, sampai waduh berjam-jam. Untuk itu kalau anak-anak remaja, waktu remaja ibadah pujian penyembahan dengan setia, dengan baik, baru nanti pakai HP. Ya perlu pakai HP baca Alkitab, tapi jangan sampai dalam pertemuan remaja itu ibadah anak-anak di sini pakai yang lain. Nah, jadi pergunakan waktu. Nah, ini menuntut bagaimana kamu setia sama Tuhan apa enggak. Nah, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan itu akan kita petik sendiri. Mari kita menabur yang baik, saudara. Ada ayat yang mengatakan, Amsal 3 ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga kita baca. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Saudara, kesetiaan ini merupakan perasaan yang didasari dengan kasih. Janganlah kiranya kasih setia itu meninggalkan engkau. Saya kembali sampaikan, setia dalam keluarga kita, setia dalam pekerjaan kita, setia dalam hubungan dengan teman kita, setia dengan majikan kita, dan setia dengan Tuhan kita. Nah, seringkali kita setia dengan bos, setia dengan orang lain, tapi tidak setia dengan Tuhan. Ya, mari kita belajar ya.
Kesetiaan itu tidak langsung datang ya dengan sendirinya, tidak langsung ada, melainkan perlu dilatih setiap hari. Jadi kesetiaan itu kita belajar setia, dilatih setiap hari. Khususnya orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya untuk setia. Itu apalagi anak yang masih kecil ya, TK, SD, SMP, SD ya, dari situ dasarnya mengajari anak setia, mengajari anak taat. Jangan bosan-bosan orang tua ngomong. Berbeda loh kalau di sekolah Alkitab itu sudah ada jadwal jam pagi kerja. Tapi kalau orang tua, anak itu kalau nggak dikongkon, nggak disuruh, apa sudah tahu nanti jam ini dia waktu nyapu, jam ini dia cuci piring, jam ini, betul ya, begitu ya. Disuruh apa dulu biasanya? Diperintah. Ya Mbak Endang ketawa. Ya, nggak apa-apa, kadang-kadang wes ngomong, besok lupa lagi, ngomong lagi, ayo rekel nyapu. Ayo Iren, ayo cuci piring, ayo. Nah saudaraku, tapi kadang-kadang anak-anak kurang setia. Jawabannya kusik. Itu jawabannya kusik. Repot dengan kesibukannya dia sendiri. Mendidik, mengajar. Ya, saya kemarin ngomong sama Mbak Siti. Mbak Siti wis mosok kurang Mbak Siti kabeh wong loro padha kerja, sakni anake. Ya. Engko nanti kasih sayangnya hilang nanti. Sekarang kasih sayangnya anaknya diambil Mbak Kesi sudah. Kemarin naik motor itu, buyuk gak kena dilepas ya. Dari kecil diajari disiplin. Jangan bosan-bosan, jangan berhenti. Kan Alkitab mengatakan berulang-ulang ajarkan, sampaikan kepada anak-anak terus. Nanti dengan berjalannya waktu dengan sendirinya, kalau sudah besar ya tetap disuruh saudaraku. Kadang-kadang kalau nggak disuruh ya enggak, tetap. Tapi bagaimanapun nanti pasti kalau awal-awalnya mungkin begogok, awal-awalnya merengut, kalau disuruh ya kelihatan saudaraku. Biasanya anak itu kalau lagi itu biasanya mukanya itu kayak kates saudaraku. Siapa yang merasa mukanya kayak kates? Siapa? Jangan sampai muka kita ini seperti itu. Nah, itu undang ketuwek saudaraku. Betul. Loh, makanya kalau saya lihat ada yang senyum, yang ketawa. Ya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, di gereja kita bisa memuji, di gereja bisa menyembah. Nah seringkali kita sudah jenuh, sibuk, capek di rumah. Mari kita istilahnya itu santai, rileks ya. Tapi rileksnya enggak tidur di rumah. Tapi kita liburnya itu di gereja. Seperti ini kita memuji, kita menyembah, kita menikmati hadirat Tuhan. Dan pujian penyembahan itu kita nikmati, kita rasakan. Dan kita alami dalam hidup kita. Kalau kita masuk dalam pujian penyembahan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan kita akan mengalami begitu luar biasanya Tuhan. Adakah kita rindu seperti itu, menikmati tenggelam di dalam hadirat Tuhan? Adakah saudara lapar dan haus akan hadirat Tuhan? Kalau saudara haus ngelak, ya, kalau saudara lapar enggak makan, akan lemas. Kita tidak kuat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesetiaan itu tidak dibatasi oleh waktu ataupun keadaan. Kesetiaan Tuhan ya. Berbeda dengan kesetiaan kita tadi. Kesetiaan kita ya, kalau lagi menyenangkan ya setia. Kalau lagi gak menyenangkan, gak menguntungkan,
hilang setia. Orang yang bisa dikatakan setia apabila kasih yang dialami ya tidak mudah pudar, meskipun dalam keadaan tidak senang, meskipun dalam keadaan berduka, meskipun dalam keadaan disakiti. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini loh belajar dari Tuhan Yesus dalam perjamuan ini. Dia setia, Tuhan setia. Jangan kalau belum menguntungkan aku tidak berbuat sesuatu. Kasihku 50%, kasihku 25%. Nanti kalau menguntungkan 100%, 200%, kita tetap setia, ya. Setia dalam pasangan, setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk itu perlu adanya hubungan dekat untuk saling mengenal. Itu kalau di dalam kehidupan keluarga, kalau sudah menikah, itu perlu saling memahami, perlu saling mengenal, mengerti tentang kepribadian orang yang kita kasih, hubungan kita dengan suami, dengan istri, supaya terwujud satu kesetiaan yang kokoh, yang kuat. Itu akan dibuktikan kalau kita sudah berumah tangga. Biasanya kalau ini diam, gak ada omongnya, nah, berarti ada sesuatu. Nah, kemudian bisa juga sakit hati loh. Kadang-kadang suami didiami, gak dijak ngomong, menengahi, apalagi sedino, rong dino, telung dino, kemudian ada perasaan-perasaan negatif muncul. Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi tahu, makanya komunikasi, hubungan itu lebih baik. Itulah sebabnya dibutuhkan kesetiaan. Setia kepada pasangan kita, setia kepada keluarga kita. Tapi kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara? Saat kita hidup, saat kita tidak ada masalah, dan saat kita baik-baik saja. Namun ketika kita mengalami proses yang membuat kita menderita, yang membuat kita susah, apakah kita masih setia sama Tuhan? Nah, ini pertanyaan, apakah kita masih setia melayani Tuhan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kesetiaan itu merupakan suatu perjuangan, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Nah, jadi kesetiaan itu membutuhkan pengorbanan. Seperti seorang sahabat yang akan dikatakan setia bila dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, selalu ada untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menolong. Maka dari itu seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Ini sahabat. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih siapa? Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih manusia bisa pudar, kesetiaan manusia bisa luntur,
Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah, kokoh, kuat. Oleh sebab itu, mari kita lakukan supaya kita mengalami perubahan dan perubahan dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, mengalami sesuatu yang baik. Biar buah roh, yaitu kasih itu, kesetiaan itu ada dalam hidup kita, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada kali ini supaya kita memiliki kesetiaan. Tadi Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu sahabat yang baik. Seringkali bisa terjadi dengan keluarga sendiri tidak menjadi sahabat, dengan saudara sendiri, dengan adik, dengan kakak menjadi musuh, menjadi seteru. Tetapi kita belajar terlebih dulu saudara kita, terlebih dulu keluarga kita, baru orang lain. Jangan orang lain, kita sendiri yang belum. Mari kita diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari saudara kita sendiri, saling setia. Dan kesetiaan itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdiri, kita siap perjamuan kudus. Nanti yang pelayanan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Pujian penyembahan yang terakhir tadi, untuk selamanya kesetiaan Tuhan itu teruji. Pujian yang terakhir tadi bisa ditayangkan. Haleluya, terima kasih. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku saat ku dalam kesusahan, ketakutan, kesendirian. Kau hadir di sini, Engkau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaan-Mu. Belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus terbukti nyata dalam hidupku. Di sepanjang hidup, untuk selamanya, untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Engkau, Engkau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap,
saat ku dalam ketakutan, dalam persoalan, saat ku dalam ketakutan, Engkau ada, Engkau hadir dalam hidupku. Kau berkata jangan takut, ini firman-Mu. Kau berkata Engkau akan memberiku kemenangan, pertolongan. Ku kenal Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh di sepanjang hidupku, di sepanjang hidup, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, ya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Amin, 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 amin. Kami percayakan janji-Mu, ya dan amin. Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang, untuk selamanya. Ajari kami setia, ajari kami melayani, ajari kami mengasihi, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang kita sembah. Haleluya, haleluya, Yesus sembah. Oh Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau yang mengampuni, Engkau selamatkan kami, jadikan kami setia. Inilah kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk tetap memiliki kesetiaan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Jangan hilang setia. Kalungkan pada leher, pada loh hatimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Ini teladan yang Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan besar, Maha Mulia, agung di surga. Mau datang ke dunia ini, menghampakan diri, menjadi hamba dan taat sampai mati, hanya untuk kami orang berdosa. Mari kita belajar setia, belajar mengasihi. Terima kasih buat firman-Mu.
Terus Roh Kudus mengerjakan dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Kalau ada hubungan yang kurang baik, hubungan keluarga, hubungan suami istri, supaya dipulihkan, ada hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Di dalamnya ada kesetiaan, di dalamnya ada ketaatan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan dilayani. Para pelayan yang akan melayani, Engkau urapi, Engkau pakai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian tadi. Ku berjalan lewat lembah Namun tangan-Mu selalu menolong hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sini. Yang sudah dilayani bisa berdiri. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allah yang Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang Kalau kita semua sudah dilayani, kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati kita, layakkan kami untuk menerima tubuh. Ampuni salah dosa kekurangan kami. Saat ini kami memperingati, mengenang Tuhan yang setia, Tuhan yang mati untuk kami orang berdosa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita menikmati, bersekutu, bersatu dengan tubuh Yesus. Di dalamnya ada mujizat, ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada keselamatan.
Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuhmu, buat kasihmu, buat kesetiaanmu kepada kami orang berdosa. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih buat pengampunanmu, buat keselamatanmu, buat anugerahmu, buat pemeliharaanmu. Di dalam kuasa darahmu ada kuasa, yang lemah dikuatkan, susah diburkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan, persoalan masalah dilepaskan, diberi solusi jalan keluar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Biarlah hidup kami ini, selama kami diberi kesempatan hidup untuk belajar setia. Terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, layakkan, kuduskan, memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan akan membukakan berkat tingkap langit yang dari surga, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat keselamatan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan, ya. Bapak Ibu, dalam memimpin pujian pada pagi hari ini, ya, saya baru sadar kemarin itu latihan, lah kok lagune dangdut kabeh yo, ya. Terus saya pikir, waduh iki piye iki, ya. Akhirnya ini dikasih genre yang lain, ya. Ternyata memang sudah pas, ya. Lagu dangdut, suasananya adem-adem, ya. Puji Tuhan, biar kita hangat, kita menyanyikan satu pujian lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita, kita akan memberikan kurban persembahan. Haleluya Yesus. Amin. Kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, kita akan persembahkan seluruh hidup kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ini yang menjadi iman
apa yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya capek sekali ya, karena kemarin saya rewang di Kepung. Natalia yang dulu pernah pimpin pujian di sini ya, karena masih bersaudara menikah ya. Saya disuruh ngewangi Mbak. Ya, saya suruh datang pagi, pulang sore. Ya, sebenarnya suruh pulang sore, tapi saya jam 2:30 sudah pamitan karena mau mengantar anak-anak ya ke kandangan. Saya bilang begitu, ada KKR ya, puji Tuhan ya. Yang luar biasa ya, yang hadir kemarin banyak sekali ya, kurang lebih 300 orang ada ya. Tapi puji Tuhan semua diberkati. Yang melayani dari GSPDI yang mungkin masih berteman sama Pak David dari Jombang ya. Saya senang sekali, saya mendapatkan berkat sekali ya, karena firman-Nya juga sesuai dengan tema yang diberikan ya. Puji Tuhan, biar kita semua boleh menjadi berkat, kita boleh belajar dari mana saja dan kepada siapa saja ya. Saya berdoa buat anak saya, Tuhan memberikan kekuatan ya. Tuhan pakai anak saya ya. Seringkali memang dia sambat ya. Mas, saya gini, tapi saya sebagai orang tua dan saya suka sebagai hamba Tuhan, saya kuatkan, saya hiburkan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai luar biasa, boleh menjadi berkat ya. Di sana banyak jemaat-jemaat yang senang ya. Ada dampak yang positif yang terjadi di sana, walaupun ya namanya manusia masih ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi saya bersyukur ya. Kemarin itu setelah mau pulang, anak-anak enggak mau pulang, katanya Sharon, Tante mau pulang apa nunggu Mas Pesa? Lah lapo awakmu nunggu Mas Pesa iku, saya bilang. Lah Mas Pesa turun dek kenen tinggal di sini kok mau ditunggu? Ya pulang, saya bilang gitu. Semuanya anak-anak itu selfie ya, karena Pesa ndak turun ya, beben pujian terus karena terakhir dia ada jemaatnya Ibu Hana ya, pengurus pemuda, ibu-ibu usianya kurang lebih seperti Mbak Kesi. Ngerasani anak saya, dia mimpin pujian bagus suaranya, ketoke anak itu anunya di pemuda remaja, wis ngomong wakeh-akeh. Terus saya, Bu, iku anakku Bu, saya bilang gitu. Oh iya tah, iya puji Tuhan. Saya ceritakan kehidupan dia yang lama. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tangkap, Tuhan sudah pakai anak saya. Dan terus kami doakan, setiap kami berdoa ya, supaya Tuhan memakai anak kami ini dijadikan berkat dimanapun anak kami berada. Puji Tuhan, jangan kami percaya bahwa jemaat di sini tidak bosan-bosan setiap kali berdoa mendoakan anak-anak saya, mendoakan keluarga kami sebagai hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala, mungkin ada pengumuman. Mari kita sama-sama berdiri, kegiatan berjalan seperti biasa, nanti ada remaja pemuda. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Di akhir ibadah kami bersyukur kalau Tuhan memberi sehat, memberi nafas, kami bisa berjalan, kami bisa datang ke rumah Tuhan, tidak lain hanya untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan membuktikan kesetiaan kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya
dalam setiap firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian, keluarga, anak-anak, pendidikan, sekolah mereka masing-masing. Apa yang menjadi kerinduan umat-Mu semuanya kiranya diberkati Tuhan. Yang menghadapi persoalan masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam nama Yesus diberikan solusi yang terbaik dan diberikan berkat jasmani, berkat rohani, berkat damai, berkat sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak satu pun yang terlewati, kami semua telah diberkati Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan sertai, Tuhan menolong. Damai, sejahtera, sukacita, berkat-berkat Tuhan berikan dalam hidup kami. Kita minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.